Ada saat-saat dalam hidup kita di mana kita akan menyadari bahwa ada hal-hal yang seharusnya kita ketahui lebih awal. Seringkali kita mencapai pemahaman ini melalui pertumbuhan pribadi dan pengalaman. Kadang-kadang, hal ini memerlukan sebuah peristiwa yang nantinya akan mengubah hidup kita. Hal ini kemudian membuat kita mempertanyakan, apakah kita sudah benar-benar melakukan segala sesuatu dengan baik? Pelajaran hidup berikut ini akan mengubah perspektif kita untuk meningkatkan pengalaman hidup kita menjadi lebih baik. Yang pertama adalah, jangan hidup berdasarkan apa yang kita pikir harus atau tidak harus lakukan. Orang-orang sekitar kita dan harapan keluarga kita cenderung membuat kita berpikir ada hal-hal yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan. Namun, menjalani hidup sesuai keinginan kita adalah satu-satunya cara untuk bahagia. Jangan membatasi diri kita karena harapan orang lain. Ini hidup kita, dan kita harus menjalankannya dengan cara yang membuat kita bahagia. Yang kedua adalah, jangan membesarkan hal-hal daripada yang sebenarnya. Seringkali kita membuat masalah terlihat jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Itu karena pikiran kita suka fokus membesarkan kekhawatiran dan masalah yang sebenarnya tidak begitu besar masalahnya. Beberapa kali kita berpikir sesuatu adalah masalah besar, tetapi setelah 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan kemudian, kita bahkan tidak memikirkannya lagi. Jadi cobalah untuk menghilangkan kekhawatiran yang tidak perlu yang kita timbulkan pada diri sendiri. Yang ketiga adalah hadapi ketakutan kita. Kita semua memiliki ketakutan. Namun, untuk bertumbuh, kita perlu lebih sering menghadapi ketakutan kita sendiri. Ingatlah bahwa sebagian besar ketakutan kita hanya produk dari pikiran kita sendiri. Ketika kita menyadari hal ini, melakukan hal-hal yang kita anggap menakutkan sebenarnya tidaklah susah. Yang keempat adalah percayalah pada diri sendiri dan jangan menyerah. Ketika kita menetapkan tujuan, seringkali kita mudah menyerah ketika kita mendapatkan hasil yang diinginkan dengan cukup cepat. Namun, rahasia kesuksesan dan perubahan besar adalah melakukan langkah-langkah kecil secara terus-menerus. Tujuan yang kita buat itu berguna untuk membantu kita mencapainya dengan lebih mudah dan merasa bertumbuh dalam prosesnya. Cobalah untuk membuat tujuan-tujuan kecil dan mudah dicapai untuk diri kita sendiri yang akan membantu kita bergerak menuju impian besar kita. Percayalah pada diri sendiri dan ketahuilah bahwa kita berada di jalan yang benar, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang kelima adalah kenyamanan akan membuat hidup kita kehilangan kegembiraan. Kita itu sebenarnya mencari kenyamanan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kita mengambil pekerjaan yang nyaman karena kita tidak ingin berjuang dengan modal usaha atau mencari karir yang lebih menantang. Kebiasaan menerima kenyamanan dari hal-hal yang pasti dalam hidup ini dan mengorbankan ketidakpastian dalam hidup kita seringkali mengarah pada hilangnya semangat dan impian kita. Belajarlah untuk melampaui zona nyaman kita dan temukan kehidupan yang benar-benar ingin kita jalani. Yang keenam adalah konsistensi lebih penting daripada kerja keras. Nah, jangan salah paham. Kerja keras itu tetap sangatlah penting. Tapi, kita tidak akan mencapai banyak hal dengan bekerja keras hanya dalam waktu singkat, yang akhirnya sering merasa kelelahan dan kemudian menyerah. Untuk mencapai sesuatu yang besar, kita perlu bekerja secara konsisten, yang artinya kita perlu mengatur ritme kerja kita. Bekerja sekeras yang kita mampu, tapi jangan terlalu keras sehingga kita capek berlebihan, yang membuat kita tidak punya antusias untuk esok hari. Yang ketujuh adalah berhenti mengasumsikan apa yang ada di pikiran orang lain. Kita seringkali khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Tampak seperti mereka menghakimi kita karena sesuatu yang kita katakan atau lakukan. Tapi sebenarnya setiap orang di sekitar kita sedang menghadapi masalah dan kekhawatirannya mereka sendiri.
Jadi, berhenti peduli dan mengasumsikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kemungkinan besar, mereka sama sekali tidak memperhatikan kita sebanyak yang kita kira. Yang kedelapan adalah membantu orang lain. Salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup adalah memberikan kembali kepada orang lain dan membantu orang-orang yang kita pedulikan. Bahkan membantu orang asing pun bisa menciptakan perasaan kebahagiaan dan pencapaian loh. Sebagian besar orang di saat-saat menjelang kematian mereka akan menyesal karena tidak memberikan lebih banyak kepada orang-orang dalam hidup mereka. Jangan menjadi salah satu dari mereka. Usahakan lebih banyak memberi dan membuat perubahan dalam hidup orang lain. Yang kesembilan adalah menyesali hal-hal yang tidak dilakukan. Pada akhirnya, kita akan jauh lebih banyak menyesali hal-hal yang tidak kita lakukan. Mungkin saja ibu kita yang jarang kita peluk, traveling yang tidak kita lakukan, atau proyek yang terus kita tunda, dan sebagainya. Jika kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu, lakukan saja. Karena bisa saja kita tidak akan mendapatkan kesempatan itu lagi. Yang ke-10 adalah jangan remehkan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang paling berharga bagi kita, seringkali kita anggap sepele. Karena kita merasa mudah untuk bertemu dengan mereka setiap harinya. Yang membuat kita justru lebih sering keluar untuk bertemu dengan orang-orang lainnya. Namun, tidak perlu mengalami peristiwa traumatis untuk mulai menghargai kepentingan mereka. Ingatkan diri kita sendiri secara teratur tentang hal-hal yang mungkin kita anggap sepele setiap harinya, karena kita tidak pernah tahu kapan kita bisa kehilangan mereka. Yang ke-11 adalah tunjukkan kehadiranmu pada saat ini. Kita menghabiskan begitu banyak waktu terpaku pada masa lalu atau merencanakan masa depan, sehingga kita lupa mengalami momen yang sekarang ini. Namun, masa lalu sudah berlalu dan masa depan belumlah datang. Saat ini adalah yang kita miliki. Jadi, berhentilah sejenak dan coba lihatlah sekeliling kita. Lihatlah apa yang terjadi sekarang dan hadir di mana kita berada pada saat itu. Dengan melakukan ini, kita akan mulai menghargai segala yang kita miliki dalam hidup kita sekarang. Yang terakhir adalah hargai semua yang ada dalam hidup kita. Salah satu pelajaran hidup paling penting adalah penghargaan. Semakin kita menghargai hal-hal yang ada dalam hidup kita, termasuk orang-orang sekitar, pengalaman, pelajaran, dan bahkan apa yang kita miliki, semakin kita dapat hidup dalam momen sekarang ini. Jadi, bersyukurlah atas semua hal yang membuat hidup kita jauh lebih baik. Karena rasa syukur dan penghargaan adalah kunci dari kebahagiaan. Kesimpulannya adalah, momen apapun yang ada dalam hidup kita itu tidaklah selamanya. Kapanpun dan dimanapun kita berada, cobalah untuk menghargai setiap waktunya. Usahakan semua hal dalam hidup kita itu bisa seimbang. Agar siapapun yang ada di sekitar kita, peristiwa apapun yang terjadi di sekitar kita, tujuan apapun yang diperjuangkan oleh kita, dan bahkan kepada diri kita sendiri, bisa mendapatkan dampak yang baik dari kita sendiri. Kalau semua itu mendapatkan dampak yang baik dari kita, otomatis diri kita pun juga akan mendapatkan balasannya. Gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya, dan ikuti terus video kami selanjutnya. Sampai jumpa.